Jauh sebelum ada ponsel di genggaman, sebelum sosial media meramaikan layar, dan sebelum game online jadi teman sehari-hari, anak-anak Indonesia sudah punya dunianya sendiri. Dunia yang dipenuhi tawa riang, langkah kaki berdebu, dan teriakan hangat. Ayo kejar, itulah permainan anak zaman dulu, hidup di setiap sudut desa dan kota, dari ujung barat hingga timur Nusantara. Permainan tradisional ini telah ada sejak ratusan tahun lalu. Bahkan, dalam catatan Belanda abad ke-18, disebutkan bagaimana anak-anak pribumi bermain riang dengan bambu, batu, dan daun di halaman rumah mereka. Jadi, sebelum mainan pabrik ada, kita sudah punya kreativitas tak terbatas. Misalnya di Indonesia bagian timur, permainan sering terinspirasi dari alam dan kegiatan orang dewasa. Anak-anak yang hidup di pesisir membuat perahu mini dari daun kelapa atau sagu dan melepasnya di sungai atau pantai. Dan di kampung nelayan mereka berlatih memanah ikan di air dangkal. Persis seperti orang tua mereka berburu di laut. Kalau di pedalaman, anak-anak berayun di liat, akar gantung besar dari pohon seperti adegan Tarzan versi lokal. Ada juga permainan gasing kayu atau batu yang diputar dengan tali. Gasing ini sudah dikenal sejak zaman kerajaan di Maluku. Bahkan pernah digunakan sebagai hadiah dalam pesta adat. Selain permainan khas daerah, ada juga yang sifatnya nasional, dikenal di hampir semua wilayah Nusantara. Oke, permainan nasional pertama yang kita kenal yaitu kelereng. Bola kaca kecil ini mulai populer di Indonesia sekitar awal abad ke-20. Dibawa oleh pedagang Tionghoa dan Belanda. Cara mainnya hanya bikin lingkaran di tanah, beberapa kelereng taruh di tengah. Pemain gantian menembak kelereng yang ada di lingkaran atau menembak lawan di sekitar kita. Permainan kedua nasional Nusantara yaitu gasing atau panggal. Berbagai daerah di Nusantara, permainan ini sangat populer. Terbuat dari kayu keras berbentuk kerucut, gasing menjadi hiburan seru anak-anak desa. Cara mainnya simpel, tapi menantang. Lilitkan tali di badan gasing, lalu lempar ke tanah sambil menarik tali secepat mungkin. Gasing pun berputar kencang di tanah. Permainan nasional berikutnya ada egrang. Cara mainnya naik di tongkat panjang. Jalan tanpa jatuh, asiknya permainan ini bikin kita tinggi kayak raksasa. Tapi hati-hati bisa jatuh. Permainan selanjutnya ada lompat tali atau karet. Cara mainnya tali dari karet gelang direntang. Pemain melompat makin tinggi makin seru. Apalagi kalau loncatnya gaya bebas. Kalau saya waktu dulu suka gaya kupu-kupu. Kalau kalian gaya bebas apa nih? Permainan yang ini namanya engklek, juga dikenal sebagai taplak gunung atau dampung. Cara mainnya bikin kotak-kotak di tanah, pemain melompat sambil bawa batu pipi. Permainan nasional yang ini namanya congklak. Cara mainnya pindahkan biji dari lubang ke lubang dan kumpulkan di lumbung sendiri. Asiknya permainan ini, kita hitung biji, rencanakan langkah biar menang. Kalau permainan nasional yang ini pasti diadakan setiap 17-an. Cara mainnya dua tim tarik tali ke arah masing-masing. Semua tenaga dikeluarin sampai tumit gesek tanah. Berikutnya ada bentengan. Cara mainnya dua tim jaga benteng masing-masing. Siapa sentuh benteng lawan tanpa ketangkap, dia jadi pemenang. Asiknya permainan ini kombinasi lari, strategi, dan teriak-teriak. Apalagi kalau kamu gesit dan lincah, pasti seru. Selanjutnya, ada gobak sodor. Cara mainnya tim penjaga jaga garis. Tim lawan coba tembus semua garis tanpa ketangkap. Lari zigzag bikin ngos-ngosan. Kalau permainan yang ini namanya bola bekel. Cara mainnya pantulkan bola, ambil biji bekel sesuai urutan. Saat bola sudah dipantulkan, tangan harus cepat ambil bijinya. Asiknya permainan ini melatih refleks tangan kita. Kalau yang ini namanya gatrik atau patok lele. Cara mainnya pukul kayu kecil supaya terpental, lalu pukul lagi biar terbang jauh kayak baseball versi kampung. Kalau yang ini permainan turun-temurun. Cara mainnya terbangkan layang-layang,
Adu putus benang lawan. Asiknya itu kalau putus semua rebutan. Kejar layangan yang jatuh, apalagi kalau nyangkut di pohon. Yang ini namanya bakiak. Cara mainnya 3-4 orang jalan bareng di bakiak panjang. Kalau ada yang salah langkah, pasti jatuhnya rame-rame. Permainan nasional ini jadi favorit di setiap lomba 17-an. Cara mainnya masuk karung, lompat sampai garis akhir, apalagi kalau jatuh di tengah lomba. Petak umpet, cara mainnya satu orang jaga, yang lain sembunyi. Serunya itu pas sembunyi, apalagi jadi orang paling terakhir yang dicari. Itulah permainan-permainan yang pernah membentuk jati diri kita sebagai anak Nusantara. Bukan sekadar hiburan, tapi juga sarana belajar, mengenal teman, dan membangun kebersamaan. Namun, seiring bergantinya zaman, semuanya mulai berubah. Dunia perlahan bergeser menuju era modern. Permainan buatan pabrik mulai bermunculan, teknologi makin canggih, dan media sosial pun mengambil alih ruang bermain anak-anak. Permainan tradisional itu bukan cuma hiburan, tapi bagian dari cerita kita. Dan cerita itu cuma bisa hidup kalau masih ada yang terus mainin. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa buat like, comment, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin udah lupa cara main petak umpet. Dan pastinya, subscribe biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya tentang budaya kita. Sampai jumpa di video selanjutnya dan yuk, main lagi di dunia nyata.